Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Setiap Harani, nomor absen 26 dari 1247. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang laporan keuangan perusahaan jasa. Yang pertama, laporan keuangan perusahaan jasa. Laporan keuangan perusahaan jasa merupakan salah satu dasar untuk dapat menentukan atau menilai posisi keuangan perusahaan. Informasi mengenai posisi keuangan yang terbaca dalam laporan keuangan ini berguna bagi pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan. Berikutnya, fungsi dari laporan keuangan perusahaan jasa. Yang pertama, sebuah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktiva suatu perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Yang kedua, sebagai acuan untuk investor, promotor, atau kreditor untuk menilai kelayakan perusahaan dalam mendapat bantuan dana. Yang ketiga, menjadi sumber informasi untuk mengambil berbagai keputusan penting secara akurat. Yang keempat, bagi para pemegang saham laporan keuangan berguna untuk membantu mereka dan mempelajari dan mengetahui aspek-aspek yang terjadi dalam perusahaan. Yang berikutnya adalah tujuan dari laporan keuangan perusahaan jasa. Yang pertama, memberikan informasi mengenai posisi, performa, dan perubahan posisi keuangan sehingga secara efektif mempengaruhi manajemen perusahaan. Yang kedua, menyajikan informasi yang menyangkut posisi keuangan. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan informasi bersama. Yang keempat, untuk menyatakan apa yang telah dilakukan manajemen. Berikutnya, untuk jenis-jenis laporan keuangan perusahaan jasa, yang pertama adalah laporan laba atau rugi. Laporan laba atau rugi menunjukkan besarnya laba atau rugi yang diperoleh suatu perusahaan. Bentuk laporan laba atau rugi menjumlahkan seluruh pendapatan dan semua beban yang ada. Dari selisih pendapatan dan beban diketahui besarnya sebagai laba atau rugi perusahaan. Melalui lampiran laba atau rugi juga dapat diketahui perkembangan perusahaan dari tingkat laba yang diperoleh setiap periode akuntansi. Pada prinsipnya, bentuk laporan laba atau rugi ini sama dengan bentuknya sebelumnya. Hanya perbedaannya karena adanya pengelompokan atas jenis pendapatan dan jenis beban. Seperti ini contoh laporan laba atau rugi yang ada di layar. Untuk jenis-jenis yang berikutnya adalah laporan perubahan modal atau ekuitas. Laporan perubahan modal atau ekuitas merupakan perubahan ekuitas, yaitu sebuah bentuk laporan keuangan perusahaan jasa secara khusus menyajikan informasi mengenai segala perubahan yang terjadi pada modal atau ekuitas suatu perusahaan pada satu periode akuntansi. Setiap akhir periode, modal pemilik akan mengambil perubahan karena adanya aktivitas atau operasi perusahaan yang mengakibatkan perusahaan tersebut memperoleh keuntungan
ataupun mengalami kerugian. Perubahan modal juga dipengaruhi oleh pengambilan pemilik atas kekayaan perusahaan atau setoran pemilik kepada perusahaan. Laporan perubahan modal menunjukkan perubahan atau posisi modal pada akhir periode. Seperti di gambar merupakan contoh dari laporan modal atau ekuitas. Berikutnya yang ketiga adalah laporan neraca. Laporan posisi keuangan atau neraca pada perusahaan jasa yaitu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan posisi keuangan yang berupa aset, kewajiban, dan ekuitas atau modal untuk satu periode akuntansi. Rekening aktiva lancar didahulukan penyusunannya dan rekening aktiva tetap disusun di bawahnya. Seperti ini contoh laporan neraca. Yang keempat yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas perusahaan jasa merupakan berbagai laporan keuangan yang menyajikan informasi arus masuk dan arus keluar kas dan setara dengan kas. Kas meliputi uang tunai atau saldo kas dan rekening giro. Sedangkan setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka waktu pendek yang dengan mudah bisa dijadikan atau dicairkan menjadi kas. Seperti ini contoh laporan arus kas. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.